tidak ada pena, tidak ada kertas. Saking kepinginnya dia untuk mengetahui dan mengenal sejauh mana perintah Allah dan Rasul tersebut. Sekarang media Quran sudah ada, tinggal mengamalkan dan tinggal melaksanakan, tapi Allah tutup hatinya, tidak dapat hidayah. Kalau Allah sudah tidak berikan hidayah kepada seseorang, tidak akan terbuka kepada sesuatu yang telah ditinggikan oleh Allah, disucikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Ini yang pertama. Wa kanal insanu kafura. Kebanyakan manusia ini adalah kufur, tidak bersyukur kepada Allah. Maka ayat yang selanjutnya, afa amintum ayasifa bikum janibal bari aw yursila alaikum hasiban summa la tajidu lakum wakila. Sadaqallahul maulana al-azim. Maka apakah kamu merasa aman? Afamintum, jadi itu artinya apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin yang keras, badai, membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang pelindung pun. Nah, kalau sudah dihentikan sama Allah, ini banyak yang mengeluh sama saya. Saya kerja tiap malam setengah mati sampai 15 tahun. Kemudian saya memiliki harta sampai 20 miliar uang cash kontan. Ternyata dalam transaksi tidak ada setengah jam uang itu habis. Dan saya membiarkan diri saya ditipu dengan senang. Jadi waktu memberikan uang itu dengan senang, dan saya tanpa curiga dan tanpa merasa bahwa itu memang merugikan saya, tapi saya senang. Ternyata 20 miliar cash itu hilang, tidak berbekas dan tidak kembali. Belum lagi uang saya pribadi, uang teman pribadi. Karena itu perusahaan saham membutuhkan 50 miliar. Saya jaminkan rumah saya hutang lagi sama mertua, dan saya pinjam lagi pada yang lain-lain untuk menggenapi 50 miliar. Dari yang sendirinya 20 miliar habis, menanggung lagi 30 miliar yang tidak akan selesai. Berapa tahun dia harus membayar? Sedangkan 15 tahun dia bekerja mati-matian hanya 20 miliar plus ditambah rugi 30 miliar. Sholat, di mana sholatnya? Wirid, puasa dan amalan, di mana letaknya? Doa yang mana didengarnya? Ternyata sholatnya untuk materi,
sujudnya untuk materi, doanya untuk materi, tidak didengar sama Allah. Maka hartanya dirampas, doanya tidak diterima, kemudian masalahnya tidak selesai. Kalau putus asa, meninggalnya pasti sesat. Karena sholat mikir utang, doa juga mikir tagihan, wirid mikir preman, habis. Ngaji sampai pagi semalam suntuk, mikir masalah. Paham sudah? Jadi yang dimaksudkan mukhlisina lahuddin, ikhlas datang pada agama Allah, niscaya Allah akan memberikan kebaikan lagi, yaitu ditambahkan nikmat-nikmatnya. Harus longgar. Tetapi kebanyakan manusia begitu diberikan kenikmatan dan kebaikan-kebaikan, di situ mengurangi ibadat akhiratnya. Ini sudah bukan sesuatu yang umum atau yang aneh, tapi Quran sudah mengatakan sesungguhnya manusia itu apabila sudah diselamatkan oleh Allah, kebanyakan mereka kufur atas nikmat-nikmatnya. Jadi kalau manusia diuji oleh Allah Ta'ala dalam kemelaratan, dalam kemiskinan, dalam kekurangan, dalam kesempitan, itu nangis tiap malam, tiap jam, dan tiap hari, malaikat tidak heran, Allah tidak heran, manusia tidak heran, karena pantas. Kalau orang susah nangis, pantas. Orang stres nangis, pantas. Wajib walaupun tidak diwajibkan. Paham sudah? Tapi kalau orang mendapatkan nafahat, karunia yang besar dari Allah, dia mendapatkan satu nikmat yang besar dari segala nikmat, semakin sujud dan semakin bergegas-gegas dalam amar ma'ruf wa nahi munkar, berjalan di jalan Allah. Itu aneh. Orang diberikan karunia, lebih-lebih hartanya, lebih-lebih uangnya, lebih-lebih kesenangannya, lebih-lebih kebanggaannya, tapi masih malu sama Allah Ta'ala dan menangis, takut itu semuanya adalah amanat Allah. Coba, ini heran. Jadi ujian yang susah menimpa beban berat kecil, itu ujian kecil. Ujian yang besar yaitu saat kamu diberikan nikmat oleh Allah dalam kelalaian. Nah ini hati-hati. Jadi kalau dapat rezeki dikit, hati-hati, jangan banyak model, jangan banyak model, hati-hati, itu amanah. Itu ujian besar. Ujian besar ya saat diberikan nikmat, doa birrahab, ya tanamkan doa kepada Allah. Itu tanda orang berdoa di dalam kegembiraannya, dan dia tahu itu karunia dan kemurahan Allah, bukan kemurahan manusia. Itu tanda bersyukur, ditambahkan nikmat oleh Allah. Jadi kalau kamu stres sampai pucet, nggak kuat melek di melek no, ini pantas susah. Ngono aja ngenyang, wis mulai dhisik. Iki
wis melarat, ilmu gak duwe, ngantukan, masya Allah, mangane akeh. Kira-kira pantes apa enggak? Wis melarat, ya, kade duwe, nggak ada kerjaan, ngantukan, turuan, mangan akeh, males mencoba. Double apa enggak? Nggak punya malu. Kalau orang punya malu, udah dalam keadaan kondisi saya tidak punya apa-apa, tapi saya tidak mau usaha keras, gitu. Paham sudah ya? Yang mudah-mudahan ini yang sudah cukup, ini rata-rata semua murid saya ini sudah kaya raya semua, hampir mendekati Fir'aun. Artinya mendekati Fir'aun kelakuannya. Nah, udzubillah ini karena dikasih rezeki dikit sudah males ngaji. Kayak rezeki dikit terus males ngaji. Yang rajin-rajin ini perlu dicurigai. Paham sudah? Nah, syukur kalau yang rajin ini betul-betul untuk menginginkan ilmu manfaat. Kalau menginginkan yang rajin untuk pesugihan, kenapa tidak ke Gunung Kawi? Ya, mudah-mudahan itu disadari, orang mengaji itu tidak ada hubungan apapun kecuali untuk membenahi imannya, hatinya, ketaatannya kepada Allah. Nah, saya sudah ngaji sekian tahun kok tambah melarat, yang disalahkan ngajinya. Coba ngaji kok disalahkan? Quran dari dulu yang ngono-ngono tok, Fatihah yang ngono-ngono tok, sembahyang yang ngono-ngono tok, kawin yang ngono-ngono tok. Paham sudah? Mana yang disalahkan? Kecuali karena kebohongan dan kedustaannya dia kepada Allah, sehingga Allah menutup bersih semua apa yang menjadi aspek kehidupannya buntu. Dapat 1 juta gembira sebentar, utang 10 juta. Loh, ini aneh kan? Dapat 10 juta, butuhnya 100 juta, kan ini. Akhirnya sodakoh apa? Sodakoh wadah kurang terus. Paham sudah? Itu tanda gak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka kalau manusia merasa aman, pasti tidak akan siap saat dimana diambil pertama hartanya, yang kedua kesehatannya, yang ketiga istri atau anaknya atau suaminya. Datang malaikat musibah Israel. Nih, biasanya seperti itu, beruntung. Dihantam dulu perusahaannya, langsung dihantam istri atau suaminya, dihantam lagi penyakitnya, dihantam lagi bingungnya, dihantam lagi kekurangannya. Mati kebingungan. Kalau sudah mati bingung, di dalam kubur tambah. Jadi kalau orang sadar itu, ingat semua yang di dunia ini nggak ada yang kekal, tidak ada yang kekal, illa yang berkekalan dengan Allah dan Rasulnya sampai berjumpa biliko irobah, perjumpaannya dengan Tuhannya nanti di surga. Dan
Ini wong bingung gitu loh. Yang ajak ngomong tuh ya nggak mudeng. Ada saya ini, saking stresnya saya ajak ngomong. Masalah sampai apa? Pokoknya gimana saya? Sudah ini, baca ini, gamper. Baca Bismillah ya sama 500. Bagaimana nasib? Gak direken Bismillahirrahmanirrahim. Wis ganti Bismillah, wis ganti Quran, ya apa carane lunas wis ngono. Paham sudah? Nggak ada harganya lagi. Itulah manusia kalau udah bingung, ya kan? Nulis kitab itu sampai naik turun. Kayak tangga uang monopoli itu, tangga ular. Ditulis tapi gak rodo di sini ngene doae. Stres. Itu sampai diam aja gak nulis. Enggak, yang nggak ditulis nggak tahu itu apa. Paham sudah? Ya mudah-mudahan ini harus ampere ya. Jadi semua manusia tidak sanggup melindungi manusia itu kecuali Allah sudah mencabut. Itu coba kau lihat musibah-musibah, lupa siang dan malam, kredit dan ini ya. Saya baru bangun tidur nyetel TV, kok mesti lihat musibah. Metro, apa ini? Kok akeh pemadam kebakaran, pasar Senen habis. Jadi sengaja kalau saya nonton TV mesti musibah, kobo. Nah, berapa miliar? Hujan air mata, bukan hujan air dari langit, tapi juga hujan air mata. Gimana nasibnya? Gimana modalnya? Iya kalau nggak utang. Paham sudah? Sebentar, tidak ada 5 menit. Kalau Allah membuat kebinasaan kepada manusia, jadi ojo nemen-nemen mikir dunia ini. Ya Allah, nek mikir kerupuk, ya kan? Kelihatan orang mikir dunia ini mukanya tuh, masya Allah. Andai kata aku dicor-coran tak cor, sakingnya saya nggak mampu ya. Kalau dulu langsung tak gono aspal yang wak, wis podo ae kon sembahyang dikasih bayang, podo ae nyosok